pagi semuanya. Ya, Ya, silakan. saat ini kan kita sedang euforia ya. Jadi ibarat kita tanding bola, posisi kita itu udah menang, Pak. 5-0, Pak. Year to date-nya itu udah ya 50% ya. Nah, apakah di babak kedua ini sebaiknya kita tetap agresif atau kita main defensif, Pak Teguh? Soalnya saya pikir menang 5-0 udah bagus sih daripada nanti malah turun atau seri. Pak Steven, Bagaimana Pak strateginya sampai sorry saya potong. Kinerja Portonya Pak Steven udah 50% year to date. eh kebetulan 30-an sih, 30-an. Kan sempat turun ya. Heeh. Goalnya seperti ABMM kan sempat turun ya. Jadi 30-an. Memang nggak seperti Pak Teguh yang 50-an ya, tapi menurut saya ini kayak Oh, tapi udah iya sorry, 50-an cantik itu lah. maksudnya benchmarknya saya gitu ya. Yes, yes. Di Avere Ya, itu jadi ya. Oke. Heeh. yang saya tanyakan memang ini dari benchmarknya Pak Teguh yang udah ibarat kayak saya analogikan sepak bola itu kayak udah menang 5-0 Pak Teguh. Cantik sekali kan apa tahun 2022 ini untuk Avere juga 50% oke banget sih. Nah, untuk kedepannya kan masih ada setengah tahun nih Pak Teguh. Iya. Akan gimana Pak? Iya, makasih Pak. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Sebenarnya sih bukan setengah tahun. Sekarang kan sudah Agustus ya. Jadi tinggal Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya 5 bulan lah, 4-5 bulan lagi seperti itu. Jadi bukan babak kedua lagi nih, tapi tinggal 30 menit gitu sisa pertandingan seperti itu. Nah, sebenarnya gini, ah, kalau pakai analogi sepak bola ya, betul, mau skornya 1-0 atau 5-0 itu sama-sama menang. Kalau misalnya di liga itu ya poinnya tetap 3 gitu, dapat poinnya tetap 3. Mau kita menang 10-0, ya poinnya tetap 3. Kalau di pertandingan final mau menang 1-0 seperti semalam ya Indonesia lawan Vietnam gitu ya, atau menangnya 10-0 ya tetap kita juara seperti itu ya. Tapi kalau di saham ya tidak persis sama seperti itu, Pak. Kalau misalnya kita catat kinerja kita nih, kita evaluasi setiap tahun dari tahun ke tahun kinerja kita berapa persen dibandingkan dengan IHSG, ya kita bukan cuman menang atau kalah dibanding IHSG judulnya, enggak kan? Tapi ditulis persentasenya berapa. Seperti itu. Karena itu sangat berpengaruh dalam jangka panjang. Kalau misalnya kita tahun ini profit 20% dibanding dengan kita profit 50%, itu dalam 10 tahun ke depan itu perbedaannya akan sangat signifikan loh Pak. Karena efek compounding. Paham ya? Kan kalau misalnya misal nih modal kita awal tahun kemarin 100 juta rupiah ya. Karena 50% jadi 150 ya. Tapi kalau misalnya 20% berarti kan cuma 120. Nah kalau 150 ini digulung-gulung lagi, bisa jadi miliaran dalam waktu nggak nyampe 10 tahun. Tapi kalau misalnya 120, ya mungkin akan butuh waktu lebih lama untuk jadi 1 miliar rupiah. Paham Pak Steven dalam hal ini? Ya. Jadi maksud saya adalah, kalau di saham ya, sedikit berbeda dengan sepak bola. Di sepak bola kita udah menang nih, skor kita udah jauh. Ya udah kita defensif aja. Jangan sampai kita kebobolan, jangan sampai kita kalah. Kalau di saham nggak begitu. Selama sisa pertandingan masih ada nih, masih ada beberapa bulan, ya kita cetak skor terus gitu. Kita cetak gol terus. Meskipun ya tentu saja agresivitasnya bisa kita kurangi. Yang sebelumnya kita selalu full, nggak pegang cash, ya sekarang kita lebih hati-hati. Tapi bukan juga udahlah kita anggap pertandingannya udah selesai, kita jual seluruh saham, kita liburan ke Bali. Ya nggak begitu Pak. Ya lagian karena main saham kan ya jangan bayangkan kita lihat tiap hari, enggak lah santai kok, saya sampai hari kan juga santai. Jadi kita tetap berusaha cetak gol lagi gitu, kita tetap berusaha untuk menghasilkan keuntungan lagi berdasarkan peluang mana yang masih tersedia. Itu satu. Kedua, kalau berdasarkan pengalaman kami sendiri selama ini ya, memang oke ya kinerja kami yang sejauh ini hampir 60% sih Pak. Sejauh ini ya, karena agak turun doang karena kemarin ITMG, tapi yang lain-lainnya kan naik semua itu Indika apa segala macam. Nah, tapi di masa lalu kita pernah yang lebih besar lagi dari itu loh Pak, actually. Pernah. Secara persentase ya, bukan secara rupiah. Karena dulu ya meskipun persentasenya tinggi, tapi kan modal kita tidak besar ya.
modal kita ya besar sekarang. Tapi secara persentase kita pernah pada tahun 2016, dan menariknya sama, booming batu bara juga ketika itu sekitar 77% kita secara keseluruhan dalam 1 tahun. Dibanding IHSG 15%. Jadi jauh di atas IHSG. 77% dibanding IHSG 15%. Meskipun betul, jangan bayangkan kita tiap tahun seperti itu. Enggak. Ada juga tahun-tahun yang kita memang harus struggle. Dan kita misalnya cuma profit 5% dalam 1 tahun tertentu, ya itu udah lumayan, seperti itu. Tapi kadang kalau misalnya pada tahun-tahun di mana tersedia banyak peluang, ya, kalau bagi kita yang value investing gitu, itu memang profitnya bisa sangat besar secara persentase seperti itu. Nah, dan yang ketiga, kita tetap lihat ininya Pak, kondisi medan perangnya, pertandingannya gitu. Selalu yang kita lihat itu 2 faktor, peluang dan risiko. Peluangnya bagaimana, risikonya bagaimana. Saat ini, menurut saya peluangnya masih ada cukup banyak. Meskipun di sisi lain risikonya juga besar ya. Saya juga sudah sering jelaskan kan, masalah inflasi ya. Lalu kemudian ada kemungkinan kinerja emiten consumer good dan seterusnya mungkin akan turun seperti itu. Dan sekarang di Amerika sana nih pasar lagi bullish lagi nih. Tapi justru kalau saya sih malah khawatir loh. Awal bulan Juli kalau Anda masih ingat, ada banyak banget cerita resesi, Fed rate segala macam. Itu saya justru semangat belanja. Waktu terbaik untuk belanja adalah ketika Anda belanja dan orang mengatakan Anda bodoh. Sebaiknya pegang kas. Lagi begini kok malah belanja saham, apa nggak takut turun lagi? Itu waktu terbaik untuk belanja. Tapi ketika sekarang istilahnya yang terjadi sebaliknya, ya, kripto lagi pada naik lagi kan, Tesla segala macam juga lagi pada naik lagi, itu saya terus terang agak khawatir. Karena masalah inflasi di Amerika itu belum benar-benar selesai sebenarnya. Meskipun kemarin katanya angkanya agak turun lagi ya, tapi belum benar-benar selesai. Nah, tapi kan itu risikonya. Peluangnya bagaimana? Ya itu tadi saya bilang contohnya. Batu bara bakal bayar dividen, kinerja dia mungkin masih akan bagus sampai akhir tahun. Properti juga mulai bangkit nih sekarang. Dan saya pernah ngomong sebelumnya juga, Indonesia ini kita nih sangat beruntung. Ekonomi kita relatif lebih stabil dibanding negara-negara lain ya. Ya satu mungkin oke lah karena memang pemerintahnya benar, nggak korupsi segala macam. Ya meskipun agak naif juga kalau kita ngomong begitu ya, korupsi mah pasti ada aja gitu. Tapi sebenarnya yang salah satu yang bikin ekonomi kita stabil adalah kita ini sangat kaya akan sumber daya alam. Batu bara, sawit, karet, ya, beras kita juga bisa produksi sendiri, jagung kita bisa produksi sendiri. Kalau negara lain kan enggak Pak, mereka harus serba impor gitu. Nah, jadi kita ada peluang di sektor-sektor yang memang kinerjanya tetap bagus di era inflasi tinggi seperti sekarang. Ya sudah kita masuk ke situ gitu. Jadi kayak konsumer ya jangan dulu, tapi properti ya boleh lah, gitu aja. Masuk seperti itu. Dan peluang profitnya, batu bara mungkin masih bisa naik lagi. Properti nih kalau memang istilahnya kinerja mereka sesuai harapan, ya bisa beggar lagi kita. Gitu. Jadi, meskipun saya juga ya tidak bisa menjanjikan apa-apa ya. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Tapi ada nggak peluang agar skor yang 5-0 ini jadi 7-0 gitu? Saya pikir masih ada, Pak. Saya pikir masih ada. Dan jangan salah Pak Steven, kalau nanti saya berpendapat sebaliknya, kalau saya melihat ada perubahan signifikan di dunia pasar modal ini, baik di dalam maupun di luar negeri, ya saya akan mengatakan itu, entah itu melalui webinar ini atau melalui analisa bulanan. Saya katakan, ayo kita jual, udah sangat berbahaya nih misalnya, kita harus amankan profit misalnya. Tapi untuk saat ini saya belum ada rencana untuk melakukan itu. Saya ada pegang cash, tapi cash itu nanti akan dibelanjakan lagi jika memang pasar turun lagi, ada peluangnya gitu ya. Kalau sekarang IHSG 7.100 ya memang agak khawatir sih. Tapi kalau misalnya nanti besok-besok turun lagi dia ke 6.500 atau berapa, ya orang panik lagi gitu ya. Nah itu kita belanja lagi gitu. Tapi kita nggak keluar semua juga, jadi beberapa saham
ya tetap kita hold, hanya cash sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Cukup Pak Steven? Cukup Pak, makasih Pak.